Chapter 526. Angin dari telapak tangan melewati bagian depan Bai Cheng. Namun, sebelum Bai Cheng memiliki kesempatan untuk bersuka cita di dalam hatinya, siku Xiaoyan tiba-tiba hancur dengan keras. Angin kencang berkumpul di sekitar siku Xiaoyan, dan suara menusuk telinga menyebabkan orang menggosok telinga mereka karena mereka diguncang kesakitan. Bai Cheng memegang tombak panjang dengan erat dengan tangan kanannya dan membuatnya menyentuh tanah, menstabilkan tubuhnya yang sedang bersandar. Tangannya buru-buru maju ke depan sebelum akhirnya bersentuhan dengan siku Xiaoyan. Riak kuat menyebar dan suara samar, kaca, dari tulang retak muncul. Bai Cheng benar-benar merasakan kekuatan kuat yang terkandung di siku Xiaoyan saat tinjunya melakukan kontak dengannya. Ekspresinya segera menjadi pucat. Di bawah kekuatan yang kuat ini, tubuhnya yang dimiringkan ke belakang dengan paksa menabrak tanah. Benang-benang garis retak mulai menyebar dari tempat dia jatuh. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh. Dia tidak berhenti sejenak. Deki berwarna hijau dengan cepat diaglomerasi saat dia segera menendang kepala Bai Cheng, yang jatuh ke tanah. Dari posisinya, jika tendangannya terhubung, Bai Cheng setidaknya akan pingsan di tempat bahkan jika diberi kekuatan. Seluruh tubuh Bai Cheng meletus dengan keringat dingin saat dia menghadapi angin kencang yang menendang wajahnya. Pada saat itu, dia tidak peduli untuk terlihat canggung. Tubuhnya berguling di tanah dan menghindari serangan dari Xiaoyan ini. Kurang dari 1 menit telah berlalu di medan pertempuran sejak penguasa berat telah meninggalkan Xiaoyan sampai perguliran Bai Cheng yang menyedihkan saat ini. Namun, situasi yang sangat berbeda dari ekspektasi semua orang ini menyebabkan orang-orang di galeri tontonan benar-benar tercengang. Anggota geng putih yang awalnya tertawa mengejek itu seperti bebek dengan leher mereka diremas. Mereka sekarang mengeluarkan suara "ah" dari tenggorokan mereka, dan tidak lagi tertawa liar seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Dibandingkan dengan tangisan kering seperti bebek dari anggota geng putih, sisi di mana anggota gerbang Pan berdiri mulai bersorak dengan keras. Awalnya, mereka berpikir bahwa Xiaoyan akan benar-benar dirugikan setelah kehilangan penguasa beratnya. Benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar membuat comeback besar, mengalahkan Bai Cheng, yang seharusnya berada di atas angin, sampai dia berguling-guling di tanah. Situasi tak terduga ini menyebabkan anggota gerbang Pan, yang tegang tanpa sadar mengeluarkan gelombang sorakan. Beberapa dari mereka yang impulsif bahkan membalas ejekan dan kutukan tawa kepada anggota geng putih, yang telah bertindak penuh kemenangan sebelumnya, membuat mereka marah sampai wajah mereka berubah menjadi hijau. Pertarungan jarak dekat Xiaoyan cukup kuat. Dari kekuatan dan kecepatan yang dia serang, tampaknya dia bahkan lebih kuat daripada saat dia memegang penguasa hitam tadi. Jauh di atas arena pertarungan, Yan Hao tanpa sadar berbicara dengan cara yang agak terkejut setelah melihat Xiaoyan meletus dalam sekejap. Dia tidak hanya sedikit lebih kuat. Lin Xiuya mengerutkan alisnya sedikit. Dia samar-samar bisa merasakan ki yang bahkan lebih kuat setelah penguasa berat itu meninggalkan tangannya. Dia berpikir sedikit di dalam hatinya sebelum pandangannya beralih ke penguasa Suan berat, yang jatuh di luar medan pertempuran. Dia dengan lembut berkata, "Saya pikir masalahnya harus ada pada penguasa ini." Yan Hao dan yang lainnya bereaksi setelah mendengar pengingat Lin Xiuya. Yan Hao teringat bagaimana kekuatan Xiaoyan melonjak setelah penguasa berat itu meninggalkan tangannya, dan segera menganggukkan kepalanya setelah tiba-tiba mengerti. Orang ini benar-benar tidak terduga dalam segala hal. Bai Cheng memanfaatkan posisinya untuk melompat berdiri setelah tubuhnya berguling-guling di tanah sekali. Ketika dia mendengar tawa dari galeri tontonan, wajahnya tanpa sadar berubah antara hijau dan putih. Beberapa saat kemudian, itu sekali lagi kembali ke tampilan suramnya dari sebelumnya. Matanya sedingin es saat dia menatap Xiaoyan dan berkata dengan cara yang gelap, "Teman baik, kamu sebenarnya masih melakukan gerakan ini. Aku benar-benar meremehkanmu." Xiaoyan mengulurkan tangannya sedikit di depannya.
Dia menghela nafas panjang. Setelah pertarungan tangan kosong sebelumnya, kekuatan potensial di dalam tubuhnya tampaknya telah terbangun pada saat ini, menyebabkan dia memiliki perasaan nyaman yang memberinya dorongan untuk menghadapi langit untuk mengaum. Pertempuran ini cukup menguntungkan bagi Xiao Yan, yang baru saja meningkatkan kekuatannya. Kamu pernah melihatku dengan serius. Xiao Yan memiringkan kepalanya sedikit saat dia tersenyum mengejek. Sebelum pihak lain menjawab, cahaya perak di bawah kakinya menyala. Sosok manusianya sekali lagi muncul di samping Bai Cheng dengan cara seperti hantu. Membawa angin kencang, tinju, siku, kaki, dan bagian lain dari tubuhnya yang bisa digunakan untuk menyerang semuanya digunakan saat ini juga. Banyak bayangan tertinggal di udara. Mereka membawa suara senandung dari angin saat dia melontarkan pukulan yang tak henti-hentinya ke platform pertempuran, seperti angin liar. Karena dia memiliki pengalaman dari serangan terakhir, Bai Cheng tidak lagi tersesat seperti saat dihadapkan pada serangan liar dan kekerasan Xiao Yan. Tombak panjang di tangannya menari-nari dan dia bisa melihat beberapa bayangan serangan datang ke arahnya. Dua sosok manusia melintas dan bergerak di dalam lingkaran pertempuran. Doki berwarna hijau dan kuning tua memancarkan ledakan seperti guntur setiap kali mereka bertabrakan. Saat kekuatan menyebar, banyak garis retakan di tanah dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Bang! Bang! Suara tabrakan yang rendah dan lembut berulang kali dipancarkan dari medan pertempuran. Pada akhirnya, seseorang hanya bisa secara samar-samar melihat dua kelompok sosok cahaya yang kabur karena keduanya melakukan yang terbaik untuk melepaskan doki mereka. Tekanan kuat menekan tubuh penonton lebih dari 10 meter, menyebabkan mereka merasa bahwa nafas mereka tidak lancar. Cukup banyak orang di galeri tampilan diam-diam terdiam saat mereka melihat tabrakan yang tak tertandingi. Hanya melihat pertukaran ini oleh mereka berdua, mereka sebenarnya berada pada tahap di mana mereka sama-sama cocok. Ini menyebabkan beberapa orang tercengang. Reputasi Bai Cheng di akademi dalam mungkin tidak sebanding dengan Lin Xiuya dan yang lainnya, tapi tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia juga ahli dalam peringkat kuat. Kekuatannya bisa masuk ke tingkat atas bahkan ketika ditempatkan di seluruh akademi dalam. Sekarang, bagaimanapun, Xiao Yan, siswa baru yang telah memasuki akademi dalam kurang dari setengah tahun yang lalu, sebenarnya mampu bertarung dengannya sampai tahap seperti itu tanpa terlihat kalah. Prestasi ini benar-benar menyebabkan beberapa siswa yang telah memasuki akademi dalam lebih awal dari Xiao Yan merasa malu. Saat pertarungan memasuki tahap yang sangat panas, suara dari galeri tampilan juga menjadi lebih lembut. Banyak orang membentuk keringat dingin di telapak tangan mereka saat mereka melihat kilatan dua kelompok cahaya. Pada saat ini, kedua belah pihak sudah benar-benar melepaskan kekuatan mereka. Jika gerakan seseorang sedikit lamban pada titik manapun, kemungkinan lawannya akan meraih celah dan melepaskan serangan yang menentukan. Sebenarnya, sekarang pertarungan telah berkembang ke tahap seperti itu. Kemungkinan reputasi Xiao Yan tidak akan menderita terlalu banyak pukulan bahkan jika dia kalah. Bagaimanapun, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, Bai Cheng adalah murid yang lebih tua yang telah berada di akademi dalam selama 2-3 tahun. Mampu bertarung dengan Bai Cheng ke titik di mana mereka seimbang meskipun baru memasuki akademi dalam kurang dari setengah tahun yang lalu. Kemampuan Xiao Yan sudah cukup untuk menyebabkan sebagian besar orang di akademi dalam untuk melihatnya bersama kekaguman. Di sisi lain, beban yang diperoleh Bai Cheng dari hasil pertempuran semacam ini jauh melebihi apa yang dihadapi Xiao Yan. Oleh karena itu, dia dengan jelas memahami dalam hatinya bahwa dia tidak boleh berakhir imbang dengan Xiao Yan dalam pertempuran ini. Jika tidak, dia akan menggunakan reputasinya untuk membiarkan Xiao Yan mendapatkan prestasi. Kilatan gelap dan ganas melintas di mata Bai Cheng. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit cemas di dalam hatinya. Awalnya, dia berpikir bahwa tidak akan sulit untuk menghabisi Xiao Yan,
yang baru saja maju ke kelas Dowling, jika dia melepaskan semua kekuatannya. Namun, dia tidak menyangka akan diseret oleh Xiao Yan ke jalan buntu. Tidak peduli seberapa tajam serangannya, yang terakhir akan menjadi seperti permen karet yang menempel kuat padanya. Serangan fisik yang berisi kekuatan yang kuat menghujani tanpa henti, menyebabkan dia tidak dapat menampilkan serangan tombak panjang yang dia spesialisasikan. Bai Cheng tidak bisa membantu tetapi menunjukkan beberapa kecemasan di bawah situasi terjerat semacam ini. Aku harus mengalahkan bajingan kecil ini apapun yang terjadi. Sepertinya saya hanya bisa menggunakan benda itu. Sebuah pikiran sekali lagi melintas di hati Bai Cheng. Wajahnya tiba-tiba menjadi jauh lebih ganas. Tangan kanannya memegang tombak panjang dengan erat saat dia melawan Xiao Yan. Tangan kirinya terulur dan pil obat ungu merah mengalir ke tangannya dari dalam lengan bajunya. Dia segera dan dengan cepat memasukkannya ke dalam mulutnya. Saat pil obat memasuki mulutnya, warna ungu merah yang aneh langsung menyerbu wajah Bai Cheng. Raungan rendah dipancarkan dari tenggorokannya saat doki kuning tua naik dari tubuhnya tiba-tiba melonjak tak terkendali. Tampaknya ada warna ungu merah samar bercampur dengan doki kuning tua. Tinju Xiao Yan membentur batang tombak. Bagian batang tombak sedikit bengkok. Segera, itu tiba-tiba melepaskan kekuatan yang sangat kuat. Di bawah pantulan kekuatan ini, Xiao Yan tidak bisa bereaksi tepat waktu dan hanya bisa mundur selangkah. Namun, tepat saat kakinya stabil, sosok kuning di depannya melesat ke depan Bai Cheng, yang kecepatannya tiba-tiba melonjak tinggi, melambaikan tombak dengan kekuatannya dan dengan berat mengacungkan tongkat tombak ke tangan Xiao Yan. Bang! Suara rendah dan dalam muncul. Rasa sakit yang luar biasa terasa di tangan Xiao Yan. Peningkatan kekuatan Bai Cheng yang tiba-tiba mengguncang Xiao Yan, dan memaksanya mundur sampai dia berada 5-6 meter jauhnya. Selain itu, pukulan berat ini juga menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit lebih pucat. Kemunculan tiba-tiba dari perubahan seperti itu di medan pertempuran yang awalnya cemas menyebabkan orang-orang di galeri tontonan menjadi sedikit terkejut. Mereka terkejut ketika tatapan mereka melihat Bai Cheng, yang ekspresinya menjadi jauh lebih merah keunguan. Beberapa orang yang bermata tajam adalah yang pertama berteriak dengan keras, Bai Cheng mengonsumsi pil obat. Seluruh tempat tampaknya mulai bergetar setelah mendengar teriakan ini. Meskipun mengkonsumsi pil obat di dalam arena pertarungan tidak melanggar aturan, lawan dari Bai Cheng hanyalah seorang murid baru yang bahkan belum pernah berada di akademi dalam selama setengah tahun. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Mengkonsumsi pil obat untuk meningkatkan kekuatan seseorang dalam pertarungan dengan lawan yang awalnya lebih lemah benar-benar menyebabkan orang membencinya. Langkah kaki Xiao Yan dengan cepat menginjak tanah. Dia menyelesaikan kekuatan dan mengangkat kepalanya untuk melihat dengan dingin Bai Cheng, yang wajahnya tidak hanya ungu merah tetapi beberapa warna merah ungu juga muncul di matanya. Dia mengernyitkan alisnya sedikit saat dia tersenyum dingin dan berkata, ini bukan pil obat yang buruk untuk benar-benar dapat meningkatkan kekuatan seseorang ke tingkat ini dalam sekali jalan. Pemenang adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Dalam pertempuran hidup dan mati yang sebenarnya, tidak ada yang peduli tentang bagaimana pertempuran itu dilakukan. Akhir cerita adalah yang paling penting. Bai Cheng berkata dengan muram. Karena hal-hal telah berkembang sejauh ini, dia terlalu malas untuk mencari alasan. Saat ini, dia hanya bisa mengalahkan Xiao Yan setengah mati. Jika dia punya kesempatan, dia bahkan berpikir untuk melumpuhkan Xiao Yan. Sejak orang ini memasuki akademi dalam, Bai Cheng tidak pernah mengalami hari yang damai. Senior Bai Cheng telah berbicara dengan baik. Xiao Yan memperhatikan Bai Cheng di depannya. Sesaat kemudian, Xiao Yan tersenyum dan mengangguk melawan harapan semua orang. Dia segera memutar jari-jarinya dan pil obat bulat merah tua yang ramping muncul di antara jari-jarinya. Dia mengangkat matanya sedikit dan menatap Bai Cheng di sisi yang berlawanan saat dia tersenyum dan berkata,
Karena senior Bai Cheng mengatakannya seperti ini, Xiao Yan juga tidak bisa memperbaikinya. Saya belum mencoba efek dari pil kekuatan naga ini sejak saya menyempurnakannya. Hari ini, saya akan membiarkan senior Bai Cheng mencobanya. Mata Bai Cheng menatap tajam pada pil obat berwarna merah tua di antara jari-jari Xiao Yan. Wajahnya langsung menjadi jelek saat mendengar nama pil obat. Chapter 527. Pil kekuatan naga. Bai Cheng tidak asing dengan nama pil obat ini. Itu adalah pil obat tingkat 5 yang bahkan Han Xian tidak bisa saring saat itu. Seseorang bisa melihat sekilas betapa besar efeknya dengan penampilan para sesepuh itu saat itu. Pil obat yang dia konsumsi sebelumnya bernama pil kekuatan binatang. Itu hanyalah pil obat yang baru saja mencapai tingkat keempat dan memiliki efek yang mirip dengan pil kekuatan naga. Keduanya dapat meningkatkan kekuatan orang yang mengonsumsinya sedikit untuk waktu yang singkat. Namun, pil kekuatan naga memiliki tingkat peningkatan yang bahkan lebih kuat dari pil lainnya. Oleh karena itu, ekspresi Bai Cheng segera berubah menjadi sangat jelek ketika dia melihat bahwa Xiao Yan benar-benar mengeluarkan pil kekuatan naga. Kamu sebenarnya mau? Sudut mulut Bai Cheng bergetar sedikit. Seseorang tidak dapat membedakan apakah itu ketakutan atau kepahitan dalam suaranya. Hehehe, karena senior Bai Cheng bersedia mengambil pil obat untuk dikonsumsi, aku, sebagai seorang alkemis, tidak bisa kehilangan muka, bukan? Xiao Yan memperlihatkan giginya sambil tersenyum. Gigi putih berkilau menyebabkan rasa dingin terbentuk di tulang Bai Cheng. Baru sekarang yang terakhir mengerti bahwa orang di depannya ini, yang tampak ramah dan baik, bahkan lebih menakutkan daripada siapapun jika dia benar-benar menjadi gila. Pil kekuatan naga, mungkin berharga, tapi Xiao Yan sudah memiliki formula obatnya. Selama dia mengumpulkan semua bahan obat yang diperlukan, tidak akan dianggap terlalu sulit baginya untuk memperbaikinya. Apalagi kekuatan Bai Cheng memang cukup kuat. Ini adalah poin yang bahkan harus diakui Xiao Yan. Bahkan setelah menampilkan 3 perubahan misterius api langit, dia hanya menemui jalan buntu dengan Bai Cheng. Jika kebuntuan ini terus berlanjut, dia akan menjadi orang yang paling tidak diuntungkan. 3 perubahan misterius api langit mungkin dapat meningkatkan kekuatan seseorang secara signifikan, tetapi ada batasan waktu untuk itu. Setelah batas waktu berlalu, kekuatan Xiao Yan akan sangat menurun. Saat itu, situasinya akan lebih buruk. Sekarang Bai Cheng telah memimpin dalam menggunakan pil obat, itu memang memberi Xiao Yan satu jalan tambahan. Awalnya, dia berencana untuk bertahan sedikit lebih lama sebelum menampilkan Angry Buddha Flame, serangan yang menentukan. Namun, Xiao Yan tidak benar-benar ingin menampilkan salah satu kartu kemenangannya di depan banyak mata. Meskipun ada cukup banyak orang yang telah mendengar desas-desus tentang dia memiliki teknik Dao Lotus Api yang sangat kuat, banyak orang hanya mendengarnya dan tidak menyaksikannya dengan mata mereka. Ada terlalu banyak orang kuat di arena pertarungan ini dan cukup banyak orang dengan mata tajam. Secara alami akan lebih baik jika dia menggunakan lebih sedikit kartu trufnya saat ini. Dia bahkan mungkin bisa mendapatkan efek membuat lawannya lengah jika dia bertemu dengan lawan sejati di pertarungan di masa depan. Oleh karena itu, Xiao Yan senang bukannya marah ketika melihat Bai Cheng memimpin untuk mengkonsumsi pil obat. Dengan cara ini, dia juga memiliki alasan yang cukup untuk menggunakan pil kekuatan naga. Dia bahkan bisa membalas dendam pada Bai Cheng. Orang Bai Cheng ini, dia benar-benar mencari nasib buruknya sendiri. Semua orang di galeri menonton tidak bisa membantu tetapi menghela nafas dalam hati mereka ketika mereka melihat ekspresi jelek di wajah Bai Cheng. Xiao Yan mengusap pil obat yang ramping dan bundar di antara 2 jari. Di bawah tatapan semua orang, dia memasukkan pil kekuatan naga ke mulutnya dan mengunyah perlahan. Tenggorokannya bergerak dan dia menelannya ke dalam perutnya. Saat pil obat memasuki tubuhnya, gelombang aliran panas mendidih langsung mulai keluar dari dalam tubuhnya.
Akhirnya, itu menjadi seperti banjir yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Xiao Yan bisa merasakan tubuhnya langsung terisi dengan kekuatan kemanapun aliran panas mendidih lewat. Perasaan yang sangat terisi dan nyaman itu memberi Xiao Yan dorongan untuk mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan panjang. Xiao Yan memutar tubuhnya. Suara retakan tulang yang sangat jelas mulai muncul di seluruh medan pertempuran. Suara tak henti-hentinya berlanjut selama 2 hingga 3 menit. Selain itu Xiao Yan, setelah mengkonsumsi pil kekuatan naga, samar-samar menemukan bahwa Bai Cheng di sisi berlawanan telah menjadi sedikit lebih kecil. Dia langsung terkejut. Menurunkan kepalanya, dia melihat tubuhnya dan tercengang menemukan bahwa itu bukan karena Bai Cheng menjadi lebih kecil melainkan tubuhnya sendiri telah menjadi jauh lebih tinggi dan lebih besar pada saat ini daripada sebelumnya. Di masa lalu, tubuh Xiao Yan tampak agak kurus tetapi ukuran tubuhnya saat ini hampir sebanding dengan Yan Hao yang bertubuh besar. Perubahan ukuran tubuh Xiao Yan ini juga menyebabkan semua orang di galeri tontonan tercengang. Mereka mengamati banyak urat hijau menggembung seperti ular di tangan yang pertama dan tanpa sadar menyeka keringat dingin. Apakah ini efek dari pil obat tingkat 5? Tampaknya efek obatnya begitu kuat sehingga sedikit berlebihan, bukan? Tentu saja, di atas seruan itu, ada cukup banyak orang yang tidak bisa menahan desahan terus-menerus atas perilaku Xiao Yan yang hilang. Itu adalah pil obat tingkat 5. Apakah tidak berlebihan menggunakannya untuk menangani Bai Cheng? Xiao Yan mengencangkan tinjunya dan melemparkan beberapa pukulan, ke depannya. Dia tidak menambahkan sedikit pun doki pada mereka. Dengan hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya, Xiao Yan bisa mendengar suara ledakan bergetar di udara. Setiap kali tinjunya dilempar, bola meriam udara yang tidak berbentuk akan terkompresi dan ditembakkan dengan keras karena kekuatan angin yang besar. Ketika bola meriam udara ini mendarat di tanah, mereka akan segera meninggalkan lubang yang tidak besar atau kecil di tengah suara yang rendah dan dalam. Memang layak menjadi pil obat tingkat 5. Efek pengobatannya sebenarnya cukup menakutkan. Energi kuat yang keluar dari tubuhnya dengan cara seperti banjir menyebabkan Xiao Yan memiliki dorongan untuk membawa sesuatu dan memukulinya dengan kejam. Dia mengangkat kepalanya dan matanya mendarat di Bai Cheng di depannya dengan niat buruk. Dia mengeluarkan senyum dingin dan cahaya perak muncul di bawah kakinya. Dengan goyangan lembut, tubuhnya muncul di depan Bai Cheng dengan cara seperti hantu. Kecepatan ini sedikit lebih menakutkan dari sebelumnya. Bai Cheng telah mengalami betapa menakutkannya kecepatan Xiao Yan. Karena itu, hatinya tetap berhati-hati setiap saat. Karena inilah tubuhnya tiba-tiba menegang saat tubuh Xiao Yan bergerak. Tombak panjang yang ditutupi oleh doki kuning tua di tangannya segera dan dengan kejam menembus secara eksplosif ke arah Xiao Yan yang muncul di depannya. Setelah mengkonsumsi pil kekuatan naga, Xiao Yan menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya melonjak secara eksplosif, tetapi penglihatannya juga menjadi lebih tajam. Meskipun tombak panjang Bai Cheng tersembunyi di dalam doki, sehingga sulit bagi seseorang untuk mengidentifikasi jalur penyerangnya, Xiao Yan masih bisa merasakannya. Dia mencondongkan kepalanya ke kiri dan dengan sangat sempit menghindari angin tajam dari tombak. Pada saat yang sama, dia mengulurkan tangannya dengan cara seperti kilat dan meraih tiang tombak yang baru saja melewati telinganya. Kekuatan yang tak tertandingi di tangannya menyebabkan tombak panjang, yang berisi doki yang kuat, tidak dapat bergerak sedikit pun. Ekspresi Bai Cheng tanpa sadar menjadi lebih suram saat tombak panjangnya dicengkeram. Dia memutar tangan kanannya dan doki kuning tua dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Akhirnya, dia menekannya dengan cepat dan itu langsung membentuk sekelompok cahaya berwarna coklat seukuran telapak tangannya. Mulutnya mengeluarkan teriakan tajam dan gugus cahaya dengan keras menyerang ke arah Xiao Yan. Putaran kondensasi lumpur misterius. Gugus cahaya berwarna coklat kental ini jelas memiliki kekuatan ofensif yang sangat besar. Meskipun jaraknya ke Xiao Yan setidaknya beberapa kaki,
itu sudah menyebabkan suara angin deras yang sangat tajam muncul dalam jarak pendek ini. Busur cahaya kuning tua terbentuk di permukaan cekung gugus cahaya. Udara di depan kumpulan cahaya tampaknya telah dilucuti saat ini. Gugus cahaya berwarna coklat dengan cepat meluas di dalam mata hitam gelap itu. Xiao Yan tidak mundur sedikit pun. Kekuatan yang memenuhi tubuhnya perlu dikeluarkan. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak memiliki keraguan sedikit pun ketika dihadapkan pada serangan tajam oleh Bai Cheng ini. Daun palemnya yang seperti telapak tangan raksasa terkepal erat menjadi kepalan tangan yang menghantam dengan keras ke arah cahaya-cahaya berwarna coklat. Xiao Yan masih tidak menggunakan sedikit pun doki. Namun, ledakan yang menusuk telinga mulai terdengar di dalam medan pertempuran seperti petasan. Bang! Jarak beberapa kaki yang pendek itu tercakup dalam sekejap mata. Keduanya tidak memiliki sedikit pun waktu untuk berpikir ketika tinju dan telapak tangan bertabrakan. Ledakan yang jelas dan keras segera terdengar di arena pertempuran ini, seperti guntur. Kekuatan riak yang kuat mulai menyebar dengan cepat dari titik di mana keduanya melakukan kontak. Tanah yang keras mulai berguling-guling seperti ladang yang dibajak oleh benteng. Riak energi menyebar. Ekspresi Bai Cheng menjadi putih. Kekuatan liar dan ganas yang ditularkan dari telapak tangannya hampir menyebabkan seluruh lengannya turun ke kondisi mati rasa. Lengannya gemetar. Pada saat itu, dia tidak peduli dengan tombak panjang itu. Kakinya dengan cepat mundur. Setiap kali satu kaki jatuh, dia akan meninggalkan jejak sedalam setengah inci di tanah. Ini berlanjut selama puluhan langkah sebelum dia benar-benar menyelesaikan kekuatan. Dia menghentikan langkahnya dan rasa manis memenuhi tenggorokannya, yang ditelan olehnya. Debu yang tersebar di seluruh medan pertempuran tersebar. Tubuh besar Xiao Yan terungkap. Melihat tempat di mana dia berdiri, tampaknya dia hanya mundur satu langkah. Tombak panjang berwarna kuning tua di tangannya memberitahu semua orang yang memiliki keunggulan dalam pertukaran intens sebelumnya. Xiao Yan memegang tombak panjang berwarna kuning tua di tangannya. Dia secara acak melirik ekspresi jelek Bai Cheng. Dengan lemparan yang ceroboh, dia melemparkan tombak panjang itu keluar dari medan pertempuran. Tidak ada yang tahu apakah itu sengaja atau tidak, tetapi tempat tombak panjang mendarat secara kebetulan adalah tempat di mana Bai Cheng mengirim penguasa Suan berat terbang ke sebelumnya. Hehehe, sepertinya pil obat dari senior Bai Cheng tampaknya lebih rendah daripada pil kekuatan naga. Xiao Yan menertawakan Bai Cheng. Senyumannya, bagaimanapun, tidak memiliki kehangatan dan sedingin es. Bai Cheng menarik sedikit di sudut mulutnya. Sikap sombong Xiao Yan ini menyebabkan dia sangat marah sampai menyemburkan api. Namun, selain menjadi marah, dia tidak bisa menahan perasaan penyesalan. Jika dia tidak mengonsumsi pil obat, dia bisa meminjam kesempatan untuk mengejek pihak lain menggunakan pil kekuatan naga. Namun, dia saat ini hanya seperti rimpang pemakan bisu. Dia hanya bisa menelan kepahitan yang telah dia cari sendiri. Pertarungan belum berakhir. Dengus gelap dan dingin dikeluarkan. Pada saat ini, Bai Cheng hanya bisa habis-habisan dalam pertarungan. Doki kuning tua melonjak keluar dari tubuhnya dan berputar tanpa henti di sekitar permukaan tubuhnya. Sesaat kemudian, itu benar-benar diaglomerasi menjadi armor kuning tua seperti zat. Pertahanan afinitas dasar Doki cukup baik. Armor Doki yang diaglomerasi Bai Cheng dengan kekuatannya saat ini memiliki kekuatan pertahanan yang begitu kuat hingga menakutkan. Dihadapkan dengan kekuatan kuat Xiao Yan, afinitas tanah Doki armor semacam ini memiliki efek balasan yang cukup baik. Bai Cheng hanya membutuhkan kurang dari 10 detik untuk menggumpalkan armornya. Begitu baju besi itu terbentuk, Xiao Yan sekali lagi memindahkan sosoknya yang seperti hantu. Angin tajam dari tinjunya menghantam dengan marah ke arah Bai Cheng. Bang! Tinju Xiao Yan membentur armor Doki berwarna kuning dan energi seperti air berwarna kuning berfluktuasi dengan cepat. Sebagian besar energi diterima olehnya secara langsung.
Porsi kecil yang tersisa sebenarnya dipantulkan kembali ke arah Xiao Yan. Deng deng. Bai Cheng mundur 2 langkah lagi sebelum menstabilkan tubuhnya. Ekspresinya kembali normal saat dia mengangkat kepalanya. Dia tersenyum dan berkata kepada Xiao Yan, "Kekuatan brutalnya cukup bagus, tapi apakah kamu tidak tahu bahwa hubungan darat Douqi Armor memiliki pertahanan terbesar? Saya mungkin mengalami kesulitan mendapatkan kemenangan dalam pertempuran ini, tetapi pasti tidak mungkin bagi Anda untuk mengalahkan saya bahkan jika Anda memiliki pil kekuatan naga." Petik 2. Apakah begitu? Kalau begitu, saya akan mengizinkan Anda untuk melihat bagaimana saya akan memecahkan cangkang kura-kura Anda ini. Sebuah ejekan dingin muncul di mata Xiao Yan. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan melangkah maju. Tubuhnya sekali lagi muncul di depan Bai Cheng. Dia dengan erat mengepalkan tinjunya dan menariknya kembali ke perut bagian bawah. Sesaat kemudian, tiba-tiba muncul senyum dingin dari sudut mulut Xiao Yan. Ledakan oktan. Saat tinju itu bergerak, perubahan tiba-tiba terjadi pada kekuatannya. Angin tajam yang tak tertandingi terbentuk di tinjunya. Suara ledakan yang menusuk telinga bisa dengan jelas terdengar di seluruh arena pertarungan. Pada saat ini, keterkejutan dan ketakutan akhirnya muncul di wajah Bai Cheng, yang berisi senyuman dingin beberapa saat yang lalu. Chapter 528. Tinju Xiao Yan menjadi sedikit lebih besar setelah menelan pil kekuatan naga. Menambahkan peningkatan kekuatan dari ledakan oktan, teknik Do ke efek obat, angin menakutkan yang terkandung di tangan Xiao Yan hampir menyebabkan wajah sebagian besar orang di galeri tontonan dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan semacam ini adalah sesuatu yang bahkan beberapa orang yang telah mencapai elit bintang 7 atau 8 Douling mungkin mengalami kesulitan untuk ditampilkan. Angin terbentuk di tangan Xiao Yan. Udara di depannya juga benar-benar tersebar di bawah serangannya ini. Tinjunya menembus ruang kosong dan samar-samar mengandung angin panas. Bayangan samar kepalan tangan tertinggal dimanapun kepalan tangan itu lewat. Sebelum tinju benar-benar melakukan kontak dengan Bai Cheng, udara, yang telah ditekan karena angin yang kuat dan keras, telah melesat ke arah armor Douqi kuning tua yang tebal. Sebuah ledakan yang jelas segera terdengar dan penyok sebesar telapak tangan muncul di armor. Namun, penampilan penyok hanya berlangsung sesaat sebelum benar-benar diperbaiki oleh Douqi yang mengalir dengan cepat. Serangan Xiao Yan ini menyebabkan angin kencang dari tinju mengunci udara di sekitar Bai Cheng, menyebabkan dia tidak punya tempat untuk menghindar. Oleh karena itu, yang terakhir hanya bisa melebarkan matanya, yang dipenuhi rasa takut, saat dia melihat tinju besar yang dengan cepat membesar di matanya. Di bawah pukulan ini yang mengandung hampir semua kekuatan Xiao Yan, semua orang di galeri tontonan telah merendahkan suara mereka saat mata mereka mengikuti gerakan tinju yang berulang. Bang! Tinju Xiao Yan yang berisi kekuatan yang kuat akhirnya bertabrakan dengan Douqi Armor yang tebal di bawah mata semua orang yang hadir, yang telah menghentikan pernapasan mereka. Saat mereka melakukan kontak diam pun terjadi. Segera, ledakan seperti guntur meletus dari medan pertempuran. Saat ledakan seperti guntur terdengar, riak kuat yang paling menakutkan, sejak awal pertarungan, melonjak keluar dari titik di mana tinju dan baju besi Douqi bersentuhan. Riak melingkar ini terlihat dengan mata telanjang. Riak itu meluas dengan kecepatan tinggi, dan dalam beberapa kedipan mata, itu menyebar keluar dari lingkaran pertempuran. Itu berangsur-angsur berubah menjadi terlupakan setelah mencapai jarak puluhan meter. Kekuatan riak tidak menyebabkan garis retak segera terbentuk di medan pertempuran seperti yang terjadi beberapa kali sebelumnya. Sebaliknya, banyak energi destruktif, seperti bom waktu yang mencapai waktu ledakannya, meletus di bawah banyak tatapan kaget setelah beberapa detik hening. Bang! Beberapa detik setelah kekuatan riak menyebar, medan pertempuran yang semula sepi tampaknya telah terkena bom. Dalam sekejap, permukaan tanah batuan itu pecah.
Garis retak setebal lengan seseorang menyebar ke segala arah sementara pecahan batu seukuran kepalan melesat kemana-mana, menyebabkan orang-orang di galeri tontonan buru-buru menghindarinya. Pada saat ini, medan pertempuran yang sangat sulit ini telah benar-benar berubah menjadi reruntuhan. Asap naik. Hanya tempat di medan pertempuran tempat Xiao Yan dan Bai Cheng berada tidak bergerak. Tinju. Xiao Yan masih ditempelkan erat pada armor Douqi yang terakhir. Tinjunya tampak mantap, tetapi tanpa kekuatan. Menyusul peningkatan gemetar, armor Douqi menjadi lebih ilusi, memungkinkan semua orang untuk memahami bahwa baju besi dengan pertahanan yang sangat mengejutkan ini tampaknya telah memasuki tahap di mana ia akan meledak. Seutas darah merah cerah merembes keluar dari sudut mulut Bai Cheng. Meskipun baju besi itu ada di sana untuk menahan sebagian besar kekuatan, kekuatan samar itu masih menyebabkan dia sedikit terluka. Bai Cheng menggertakkan giginya. Matanya sangat marah dan dingin saat dia menatap Xiao Yan di depannya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong Douqi yang tersisa di tubuhnya ke dalam armor Douqi, menyebabkan armor ilusi sekali lagi menjadi lebih seperti substansi. Dia dengan jelas memahami di dalam hatinya bahwa kekuatan yang tersisa di tinju Xiao Yan akan menyebabkan dia jatuh ke dalam cedera serius jika armor Douqi-nya menghilang pada saat ini. Karena itu, dia harus bertahan bahkan jika dia harus berusaha sekuat tenaga dan mempertaruhkan nyawanya. Selama dia berhasil bertahan, dia mungkin memiliki harapan kemenangan. Ini karena dia dengan jelas memahami bahwa Xiao Yan kemungkinan besar telah mencapai titik di mana dia kehabisan tenaga setelah menunjukkan pukulan yang begitu kuat. Sekarang, itu tergantung pada siapa yang bisa bertahan lebih lama. Energi seperti air dengan cepat beriak di atas Douqi armor. Kekuatan asli Bai Cheng jauh lebih kuat dari Xiao Yan dan teknik Qi yang dia latih adalah dari kelas Middle Xuan. Tingkat pemulihan Douqi dengan teknik Qi kelas ini cukup kuat. Oleh karena itu, Bai Cheng benar-benar merasa dia mungkin bisa bertahan. Hei, Xiao Yan batuk sepertinya langit berdiri di sisiku. Bai Cheng berbicara dengan suara parau. Senyuman tanpa sadar muncul di wajah putih pucatnya saat dia merasakan kekuatan di tinju Xiao Yan secara bertahap menjadi lebih lemah seiring dengan aliran waktu. Mungkin bukan itu masalahnya. Xiao Yan mengangkat kepalanya sedikit. Senyuman dingin terangkat di wajahnya. Kegelisahan segera muncul di hati Bai Cheng ketika dia melihat senyum ini. Karena melemahnya angin dari tinju, ruang terkunci di sekitarnya telah menghilang pada saat ini. Yang terakhir segera memberikan tendangan keras ke tenggorokan Xiao Yan. Xiao Yan menurunkan tangannya dan memblokir kaki Bai Cheng. Tubuhnya berkelebat dan muncul di sebongkah tanah retak. Mungkin itu karena kekuatannya habis, tapi kecepatan Xiao Yan saat ini jelas jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Hihi, kenapa? Sudahkah Anda mencapai batas Anda? Kalau begitu, selanjutnya apa yang kamu lakukan? Mata Bai Cheng berbinar saat melihat kecepatan Xiao Yan. Namun, sebelum dia mengatakan semua yang ingin dia katakan, dia melihat bahwa Xiao Yan tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya ke arahnya dari kejauhan. Segera, kegelisahan di hatinya semakin besar saat dia berteriak dengan tegas. Maafkan saya, Senior Bai Cheng, sudah berakhir. Saya akan membantu Anda duduk di posisi Anda di peringkat kuat. Sudut mulut Xiao Yan terangkat menjadi senyuman dingin. Tangan yang dia gunakan untuk menghadapi Bai Cheng tiba-tiba mengepal. Dengan suara yang dalam, dia berkata, meledak. Suara Xiao Yan baru saja terdengar ketika ledakan yang tiba-tiba, dalam, dan teredam tiba-tiba bisa didengar oleh semua orang yang kepalanya masih bingung. Mata semua orang buru-buru mengikuti ledakan dan bergerak sebelum akhirnya menjadi tertegun saat mereka berhenti di tempat Bai Cheng berada. Wajah yang terakhir tiba-tiba pucat seperti spray. Armor Douqi yang terlihat samar-samar yang awalnya ada di tubuhnya telah benar-benar pecah. Pakaiannya di bawah armor Douqi juga hancur. Luka merah darah menusuk mata muncul di dadanya di bawah tatapan semua orang. Melihat situasi cederanya, sepertinya bukan cedera eksternal.
Sebaliknya, itu tampaknya diciptakan oleh tabrakan dari dalam tubuhnya. Ekspresi Bai Cheng putih pucat. Dia menundukkan kepalanya dengan susah payah dan mengamati jejak darah di dadanya. Sebelumnya, dia merasakan kekuatan tersembunyi yang sangat tidak jelas diam-diam meletus dari tubuhnya. Letusan benang kekuatan tersembunyi ini benar-benar menyebabkan dia memasuki kondisi luka parah. Kamu, seteguk darah segar dan merah cerah dimuntahkan dengan liar, mewarnai medan pertempuran yang sudah hancur sampai tampak sangat menusuk mata. Dia menatap tajam ke wajah putih pucat Xiao Yan. Bai Cheng mengarahkan jarinya ke yang terakhir dan berkata, "Kamu, untuk waktu yang lama." Akhirnya, dia tidak berhasil mengucapkan sepatah kata pun. Kakinya bergerak beberapa kali mencoba untuk menjaga keseimbangan sebelum dia jatuh di bawah tatapan kaget. Seluruh arena pertarungan turun ke dalam keheningan yang aneh saat mereka menatap Bai Cheng yang pingsan. Banyak orang tidak bisa sembuh. Seorang ahli bintang 6 Dowling yang namanya ada di peringkat kuat, sebenarnya dikalahkan oleh tangan seorang siswa baru yang bahkan belum pernah berada di akademi dalam selama setengah tahun. Meskipun beberapa orang telah menebak ini sejak awal pertarungan, semua orang masih merasa tidak percaya ketika fakta itu muncul di depan mereka. Xiao Yan menutup mulutnya dan mengeluarkan beberapa batuk hebat dalam suasana tenang. Pertempuran yang intens sebelumnya telah membuatnya sangat lelah. Selain itu, karena dia telah menggunakan 3 perubahan misterius api langit, dan menelan pil kekuatan naga, seluruh tubuhnya mengeluarkan perasaan lelah saat pikirannya yang tegang rileks. Keheningan dipecah oleh suara batuk Xiao Yan. Segera setelah ini, sorakan seperti guntur tiba-tiba meledak. Anggota Gerbang Pan mengeluarkan tawa liar yang nyaring saat ini. Banyak raungan gembira berkumpul dan melesat ke awan. Mengaum, "Ketua, kamu hebat." Petik 2. "Ketua, kamu yang terkuat." Oh ya, dibandingkan dengan kegembiraan liar dari anggota Gerbang Pan, anggota Geng Putih, yang masih sombong pada awalnya, menjadi lemah saat wajah mereka menguning. Mereka tidak lagi berani mengeluarkan kutukan yang mengejek. Terinfeksi oleh suasana liar dari anggota Gerbang Pan, orang-orang lain di antara penonton dengan lembut bertepuk tangan. Pertarungan yang menggetarkan jiwa sebelumnya sudah cukup untuk memberikan tepuk tangan ini, dari hati mereka, kepada para pemenang ini. Wu Jia dan Wu Hao juga menghela nafas lega saat ini. Mereka menatap Xiao Yan di bawah dan menganggukkan kepala sedikit. Dia memang layak menjadi orang yang membuat mereka rela menerima kekalahan. Tindakannya benar-benar menyebabkan darah orang mendidih di dalam hati mereka. Sun Er dengan gesit menggerakkan tubuhnya dan muncul di samping Xiao Yan. Dia dengan lembut mendukungnya. Ketika tatapannya melihat wajah putih pucatnya, dia tanpa sadar berkata dengan sedikit sakit hati, "Kamu baik-baik saja?" Xiao Yan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia menepuk kepala Sun Er dan menunjukkan bahwa dia baik-baik saja sebelum tatapannya melirik Bai Cheng yang tidak sadarkan diri. Ketika dia berbalik dan tepat di atas untuk pergi, ekspresinya sedikit berubah. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap tempat tertentu di luar medan pertempuran di arena pertarungan. Ada aura sombong tajam yang menyebar dari tempat itu, dan samar-samar menutupi tubuh Xiao Yan. Bolehkah saya tahu senior mana yang memandang Xiao Yan sebagai merusak pemandangan? Saat ini saya mungkin terluka, tapi saya pasti akan melawan Anda jika Anda ingin bertarung. Mata Xiao Yan perlahan menjadi dingin saat dia berbicara dengan suara acuh tak. Acuh. Kebisingan arena tiba-tiba berhenti ketika semua orang mendengar suara Xiao Yan. Banyak tatapan mengikuti pandangan Xiao Yan dan melihat ke atas sebelum akhirnya berhenti di titik gelap di suatu tempat jauh di atas. Arena pertarungan tidak kekurangan orang-orang yang kuat. Wajah mereka tanpa sadar berubah sedikit setelah merasakan kekuatan sombong dan tajam merembes keluar dari tempat itu. "Kamu cukup berani." Seseorang yang tinggi dan besar perlahan berjalan keluar dari sudut gelap di bawah fokus tatapan semua orang.
Tubuhnya melompat keluar dan akhirnya mendarat dengan keras di medan pertempuran seperti bola meriam. Karena cara yang kuat dan kejam di mana tubuhnya mendarat, itu mengakibatkan batu besar yang bersentuhan dengan kakinya meletus di banyak garis retakan. Sosok tinggi dan besar itu perlahan berjalan menuju Xiao Yan. Aura sombong itu membawa tekanan, yang menyebabkan pernapasan seseorang menjadi tumpul, menyelimuti seluruh medan pertempuran. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia menatap pria jangkung dan besar ini dengan aura yang luar biasa sombong di depannya. Matanya menyipit. Tombak Liu Qing. Chapter 529. Pria yang muncul di medan pertempuran memiliki tubuh yang tinggi dan besar yang tidak jauh berbeda dengan tubuh Yan Hao yang seperti kera. Dia mengenakan pakaian Cina, dan memiliki wajah yang tegas. Alisnya cukup tebal, dan dia membawa tombak hitam pekat yang berat setinggi punggungnya. Tombak panjang berwarna hitam ini lebih panjang dari tombak manapun yang pernah dilihat Xiao Yan sebelumnya. Tombak ini juga membawa aura tajam seperti tiran, seperti pemiliknya. Karakter utama arena tampaknya telah berubah menjadi orang ini saat dia muncul. Aura tajam semacam ini adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meremehkannya dimanapun itu ditempatkan. Kesan pertama yang diberikan pria di depan Xiao Yan dapat dijelaskan dengan satu kata, tyrant. Terlepas dari apakah itu sosoknya, penampilannya, atau bahkan tombak berat berwarna hitam di belakang punggungnya, semuanya dipenuhi dengan perasaan yang sama. Aura ini adalah salah satu milik satu orang di Akademi Dalam, yang ketiga di peringkat kuat, tombak Liu Qing. Munculnya pria ini menyebabkan seluruh arena pertarungan turun ke dalam keheningan. Tatapan yang ditembakkan dari galeri pengamatan samar-samar membawa rasa takut dan hormat. Hanya beberapa orang, yang bisa dihitung dengan jari, bisa berbicara langsung dengan orang kuat yang termasuk dalam puncak Akademi Dalam. Pria itu melirik Xiao Yan di depan matanya segera melayang ke Bai Cheng yang tidak sadar tidak jauh. Suara rendah yang kuat dipancarkan samar-samar, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar mampu mengalahkan Bai Cheng. Aku hanya beruntung. Xiao Yan menyedot penguasa Suan berat di satu sisi dengan telapak tangannya dan menariknya ke tangannya. Sikapnya benar-benar tenang, seperti sumur tua tanpa riak sedikit pun. Dia sama sekali tidak terpengaruh oleh status orang lain. Kami juga memiliki beberapa konflik di antara kami. Liu Qing tidak mengucapkan omong kosong tambahan saat dia menatap Xiao Yan dan tiba-tiba berbicara sambil tersenyum. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Xiao Yan secara alami menyadari dengan jelas bahwa beberapa konflik yang disebutkan adalah masalah Liu Fei saat itu. Saat ini, dia tidak membuat alasan apapun. Qi yang tersisa di dalam tubuhnya bergerak di sepanjang jalur Qi-nya dan perlahan mengalir, mempersiapkannya untuk menangani pertarungan apapun yang mungkin meletus tiba-tiba. Sepupu. Beberapa sosok melompat turun dari galeri tontonan selama Liu Qing berbicara dengan Xiao Yan. Memimpin kelompok itu adalah seorang wanita cantik yang dengan senang hati memanggil Liu Qing dengan cara yang santai sebelum dia dengan patuh berdiri di belakangnya. Namun, tatapan yang samar-samar dia lemparkan ke arah Xiao Yan mengandung rasa bangga. Benar dan salah masalah saat itu adalah sesuatu yang diketahui semua orang. Xiao Yan GG tidak melakukan kesalahan dalam hal ini. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi angku di dalam Akademi Dalam hanya karena kekuatanmu cukup kuat. Jika kamu benar-benar datang dan membela orang lain tanpa membeda-bedakan mana yang benar dan yang salah, aku, Xiao Sun Er, akan menerima tantangan itu. Wajah Sun Er tenggelam saat melihat situasinya. Dia mengabaikan Xiao Yan, yang menghentikannya, saat dia melangkah maju dan berbicara dengan dingin. Liu Qing terkejut ketika dia ditegur oleh Sun Er dengan kasar. Tatapannya segera membawa kejutan saat dia menimbang Sun Er di depannya. Dengan bakat dan kemampuannya, jarang ada orang yang berbicara seperti ini kepadanya dimanapun dia berada. Dia merasa sangat penasaran sekarang karena dia ditegur oleh Sun Er dengan cara ini.
Selain itu, tatapannya berhenti pada Sun Er untuk beberapa waktu karena sikapnya yang sangat memikat. "Kamu ini apa? Apakah sepupu saya seseorang yang bisa Anda tegur? Jangan bangga hanya karena kamu telah mengalahkan Bai Cheng. Xiao Yan itu hanyalah sampah yang mengandalkan kekuatan pil obat." Liu Fei segera menjadi sedikit tidak senang saat melihat tindakan Sun Er. Ini terutama terjadi ketika dia melihat sepupunya, yang selalu acuh tak acuh pada wanita, menunjukkan minat. Perasaan masam langsung melonjak di dalam hatinya dan dia segera mengambil langkah maju tanpa sadar, menunjuk ke Sun Er dan berbicara dengan suara angkuh. Xiao Yan hanya mengangkat alisnya saat menghadapi fitnah Liu Fei. Namun, dia terlalu malas untuk mengalihkan pandangannya. Dia selalu menjaga jarak dengan wanita yang tidak masuk akal dan kasar seperti itu. Selain itu, sejak awal, tatapannya berhenti di tubuh Liu Qing. Tekanan yang diberikan orang ini tidak sedikit lebih lemah dari Lin Xiuya dan yang lainnya. Xiao Yan mampu memperlakukan omelan Liu Fei sebagai angin di samping telinganya, tapi wajah Sun Er segera menjadi sedingin es. Tidak apa-apa jika pihak lain memarahinya, namun, kutukan mencemooh terhadap Xiao Yan adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan. Fei Er, Liu Qing di sampingnya juga sedikit mengerutkan alisnya, jelas merasa bahwa teguran Liu Fei sedikit berlebihan. Dia segera tidak bisa membantu tetapi memperdalam suaranya. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat dingin di wajah Sun Er, dan hendak mengatakan sesuatu ketika matanya sedikit menyusut. Tubuhnya buru-buru mengambil satu langkah ke kiri, dan secara tidak sengaja memblokir Liu Fei di belakangnya. Saat tubuh Liu Qing bergerak, Sun Er, yang awalnya diam dan tiba-tiba melintas ke depan. Dua bayangan muncul di sepanjang jalan. Tempat di mana dua bayangan muncul secara kebetulan di sisi kiri dan kanan Liu Qing. Ekspresi Liu Qing berubah sedikit saat dua bayangan muncul. Tangannya tiba-tiba melewati dua bayangan setelahnya dengan cara seperti kilat. Setelah itu, dia mendengar tamparan yang jelas terdengar dari belakangnya. Banyak sosok manusia di galeri tontonan sekitarnya melebarkan mulut mereka. Wajah mereka tercengang saat mereka melihat sidik jari merah halus di wajah Liu Fei. Dalam sekejap, seluruh arena pertarungan telah turun ke dalam keheningan yang aneh di bawah suara tamparan yang keras dan jelas. Sun Er mengangkat tangannya sedikit dan melirik Liu Fei di depannya dengan acuh tak acuh, yang wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia dengan dingin berkata, "Jangan berpikir bahwa kamu dapat berperilaku sembrono hanya karena Liu Qing mendukungmu. Tamparan ini untuk Xiao Yan GG. Kamu pelacur. Aku ingin membunuhmu." Liu Fei akhirnya pulih di bawah provokasi rasa sakit yang tersisa di wajahnya. Dia mendapat tamparan kejam di depan umum. Ini membuatnya merasa lebih buruk daripada diretas dengan pisau. Dalam sekejap, dia dipenuhi dengan rasa malu dan amarah. Wajahnya berubah ungu karena amarahnya. Dengan kutukan yang tajam, jarinya mencakar wajah Sun Er dengan kekuatan besar. Sun Er dengan dingin menatap Liu Fei yang agak liar. Cahaya emas cemerlang di tangannya yang halus berangsur-angsur menjadi lebih kaya. Kekuatan ganas yang terkandung di dalamnya menyebabkan ekspresi beberapa orang di belakang Liu Fei sangat berubah. Mereka buru-buru melintas ke depan dan melindungi Liu Fei di belakang mereka. "Siswa ini, bukankah kamu sedikit berlebihan?" Sosok manusia di depan berubah saat Liu Qing sekali lagi memblokir di depan Sun Er saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain karena dia berusaha untuk mempermalukan dirinya sendiri. Sun Er menatap Liu Qing dengan acuh tak acuh. Cahaya berwarna emas masih bersinar cerah di tangannya. Dia tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun bahkan ketika berhadapan dengan orang kuat yang menduduki peringkat ketiga di peringkat kuat. "Sun Er, kembali." Xiao Yan mengerutkan alisnya saat dia berdiri di belakangnya sebelum mengeluarkan teriakan lembut. Rasa dingin di wajah Sun Er baru mulai mencair perlahan saat dia mendengar teriakan Xiao Yan. Jari-jarinya ditekan dengan lembut di tanah,
dan tubuhnya yang indah seperti kupu-kupu yang dengan lembut melayang dan mendarat di samping Xiao Yan. Dia tersenyum cakep saat melihat alis rajutan Xiao Yan. Senyumannya yang seperti epifilis membuat mata beberapa pria di galeri pengamatan sekitarnya menjadi lurus. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya sebelum meraih Sun Er dan menariknya ke belakang. Meskipun dia tahu dengan jelas bahwa gadis ini memiliki kekuatan tersembunyi yang mungkin tidak lebih lemah darinya, harga diri laki-lakinya menyebabkan dia tidak suka meninggalkan masalah ini karena seorang gadis bertarung untuknya. Saat Sun Er mundur, suasana di arena segera menjadi sangat aneh. Liu Fei memegangi wajahnya dan menangis pelan di belakang Liu Qing. Beberapa orang lain di sekitar buru-buru menghiburnya dan wajah Liu Qing sedikit tenggelam. Hehehe, hari ini sangat hidup di sini. Aku baru saja menyaksikan perkelahian antara dua laki-laki dan sekarang, giliran perempuan. Suasana aneh itu tiba-tiba pecah oleh tawa. Beberapa sosok manusia melintas dan muncul di arena. Lin Xiuya, Yan Hao. Oh, angin apa yang bertiup di atas arena pertarungan hari ini? Orang-orang ini yang biasanya hanya tahu bagaimana melakukan pelatihan terpencil benar-benar muncul bersama. Gelombang percakapan pribadi langsung terdengar dari galeri tontonan menyusul kemunculan beberapa sosok manusia. Xiao Yan juga kaget saat melihat Lin Xiuya dan yang lainnya muncul. Dia langsung tersenyum dan menyapa mereka. Lin Xiuya pertama-tama mendekat untuk berbicara sedikit dengan Xiao Yan. Dia kemudian mengangkat ibu jarinya ke Sun Er dengan punggung menghadap Liu Qing dan yang lainnya sebelum tertawa pelan dan berkata, "Itu benar-benar melampiaskan amarah seseorang." Sun Er dengan lembut melirik Lin Xiuya di depannya. Meskipun penampilan dan sikap dari pihak lain termasuk yang teratas, masih tidak banyak ekspresi di wajah Sun Er. Dia hanya mengangguk sedikit sebelum segera menempatkan perhatiannya pada Xiao Yan. Lin Xiuya hanya bisa tertawa ketika dia melihat bahwa pada dasarnya dia diabaikan. Dia mengusap hidungnya karena malu. Ini benar-benar pertama kalinya dalam beberapa tahun dia diperlakukan seperti ini oleh seorang wanita. Hehehe, maafkan aku. Karakter gadis ini seperti ini. Xiao Yan tanpa daya menepuk kepala Sun Er saat dia tersenyum dan menjelaskan kepada Lin Xiuya. Dia memiliki karakter. Terakhir kali kami harus pergi dengan terburu-buru dan belum mengucapkan terima kasih. Jika Anda tidak ikut campur, kemungkinan besar akan sulit bagi sedikit dari kita untuk pergi dengan hidup kita. Lin Xiuya tersenyum. Dia tidak sengaja menekan suaranya. Oleh karena itu, bahkan Liu Qing dan yang lainnya di belakangnya dapat dengan jelas mendengar ini. Tindakan Lin Xiuya yang tidak menekan suaranya menyebabkan Xiao Yan terkejut. Dia segera melihat Liu Qing yang sedikit cemberut. Baru pada saat itulah dia tiba-tiba memahami dan tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Hihi, aku harus mengatakan Liu Qing, kamu tidak berpikir untuk menantang Xiao Yan hari ini, kan? Dia terluka. Yan Hao di sampingnya tersenyum, tapi dia tidak berbasa-basi saat dia mengucapkan hal yang paling penting. Saya adalah seseorang yang meremehkan mengambil keuntungan dari orang lain saat orang lain dalam masalah. Liu Qing menjawab dengan lemah, karena dia telah mengalahkan Bai Cheng, dia juga telah naik dan memasuki peringkat kuat. Dalam hal ini, saya pikir dia akan cukup memenuhi syarat untuk memasuki kompetisi besar peringkat kuat 1 bulan dari sekarang. Secara alami akan ada kesempatan pada saat itu. Masalah hari ini hanyalah pertengkaran di antara perempuan. Saya juga tidak ingin menemukan masalah di sini. Namun, Fei Er tidak bisa dikalahkan dengan sia-sia. Saat itu, Anda bisa menampilkan semua kekuatan Anda jika kita bertemu di kompetisi besar. Aku juga tertarik padamu. Liu Qing merenung sejenak sebelum mengangkat kepalanya dan berbicara dengan Xiao Yan. Kata-kata Liu Qing ini tidak diragukan lagi membawa tantangan. Karena itu, banyak tatapan di arena itu segera beralih ke tubuh Xiao Yan. Mampu menerima tantangan Liu Qing juga tidak diragukan lagi menyatakan kekuatan Xiao Yan.
Xiao Yan tertawa pelan di bawah tatapan semua orang. Dia sedikit menangkupkan tangannya. Sedikit ketakutan pun tidak ada dalam suaranya. Keberanian ini menyebabkan banyak orang menganggukkan kepala dengan tenang. Aku secara alami akan membawamu pada saat itu. Chapter 530. Xiao Yan terpuruk di kursi di aula besar yang luas saat dia mendengarkan Sun Er memberitahunya tentang situasi gerbang Pan setelah dia pergi. Kadang-kadang, dia akan meregangkan pinggangnya yang malas dan menguap lebar. Sikap malasnya menyebabkan Sun Er menghentikan pidatonya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bagaimana luka Hu Jia? Xiao Yan tersenyum dan mengajukan pertanyaan padanya. Semangatnya sedikit terangkat ketika dia melihat Sun Er tak berdaya berhenti berbicara. Cederanya cukup serius kali ini. Namun, dengan pil obat yang telah Anda saring, hanya masalah waktu sebelum dia benar-benar pulih. Terlebih lagi, dari tampang fluktuasi nafasnya, tampaknya ada jejak samar dari dirinya yang akan menembus bintang 9 Dadoshi. Sun Er tersenyum dan menjawab. Sok melintas di wajah Xiao Yan saat mendengar ini. Dia segera mengangguk sedikit. Bakat pelatihan Hu Jia dan Wu Hao termasuk dalam kategori yang sangat baik. Jika Xiao Yan tidak mendukung dirinya sendiri dengan banyak ramuan, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mengungguli mereka secepat ini. Apakah dunia luar menjadi sedikit lebih tenang selama 2 hari ini? Xiao Yan tiba-tiba tersenyum pahit dan bertanya sambil mengangkat cangkir teh di sisinya untuk menyesap dangkal. 2 hari penuh telah berlalu sejak dia mengalahkan Bai Cheng di arena pertarungan saat itu. Xiao Yan pada dasarnya tinggal di dalam rumah tanpa melangkah keluar selama 2 hari ini. Salah satu alasannya adalah karena pertempuran itu telah menghabiskan jiwanya, sementara yang lain adalah karena dia telah mengalahkan Bai Cheng dan melompat menjadi ahli di peringkat kuat. Menurut aturan, selama ada seseorang yang bisa mengalahkan seseorang di peringkat kuat di Akademi Dalam, sang pemenang akan bisa menggantikan peringkat pecundang di peringkat kuat. Bai Cheng berada di peringkat 34 di peringkat kuat. Sekarang Xiao Yan telah mengalahkannya. Dia telah terlempar dan menjadi ahli dalam peringkat kuat, menempati posisi ini. 34. Hasil ini mungkin tidak tampak dekat ke depan, tapi di Akademi Dalam di mana bakat sebanyak awan, itu cukup untuk menunjukkan keunggulan memiliki posisi ini. Pada peringkat kuat, seseorang akan menjalani pertarungan yang sangat sulit setiap kali peringkat seseorang meningkat 1. Meskipun sangat sulit untuk melompat menjadi ahli di peringkat kuat, perlakuan yang bagus sudah cukup untuk menyebabkan banyak orang memiliki mata merah karena iri. Menurut apa yang diketahui Xiao Yan, peringkat ke-34 di peringkat kuat ini akan dapat memperoleh 200 hari energi api dari Akademi Dalam setiap bulan. Meskipun Xiao Yan saat ini tidak kekurangan energi api untuk disia-siakan dengan bebas karena penjualan pil obat, ini adalah hadiah yang sangat kaya di mata orang lain. Selama seseorang naik peringkat kecil di peringkat kuat, perlakuan yang dia terima akan jauh lebih kaya. Oleh karena itu, ada orang-orang yang mulai muncul berturut-turut setelah Xiao Yan mengalahkan Bai Cheng, yang menduduki peringkat ke-34 di peringkat kuat. Tumpukan surat tantangan dikirim ke Punch Gate, satu demi satu. Meskipun kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan di arena pertarungan sangat kuat saat itu, kekuatannya hanyalah 1 bintang Dowling, tidak peduli bagaimana orang mengatakannya. Oleh karena itu, banyak orang secara tidak sadar berpikir bahwa mungkin tidak terlalu sulit untuk mengalahkan Xiao Yan. Bagaimanapun, dia tidak memiliki pil kekuatan naga kedua untuk dikonsumsi. Alasan Xiao Yan tidak meninggalkan rumah sebagian karena tumpukan surat tantangan membuatnya sakit kepala. Dia memberi dunia luar alasan untuk berhenti berkelahi karena dia sedang memulihkan diri. Ini menyebabkan orang-orang yang ingin meminjam Xiao Yan sebagai pedal mengangkat posisi mereka untuk melihat tanpa daya dengan putus asa. Lagi pula, Akademi Dalam juga memiliki beberapa aturan. Mereka yang terluka berhak menolak tantangan orang lain.
Apalagi mereka tidak akan memiliki beban apapun. Hehehe, ada lebih banyak orang yang ingin menantangmu dibandingkan kemarin. Saya pikir selama Xiao Yan GG berjalan keluar dari gerbang Pan, saya khawatir akan segera ada 7 hingga 8 orang yang memberikan tantangan kepada Anda. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak menyangka bahwa posisi seorang ahli di peringkat kuat ini akan memberinya banyak masalah. Dia melihat bahwa Lin Xiuya dan yang lainnya tampak diingat setiap hari. Mereka sama sekali tidak mirip dengan dia yang sangat terpukul oleh surat-surat tantangan ini. Xiao Yan mengeluh di dalam hatinya. Namun, dia telah melupakan peringatan penting, berapa banyak orang di Akademi Dalam yang berani menantang Lin Xiuya dan yang lainnya memberikan kekuatan mereka. Perlakuan yang dia terima dapat dianggap sebagai sesuatu yang sangat istimewa dalam keseluruhan peringkat kuat. Xiao Yan berbaring di kursi dengan perasaan bosan. Dia dengan lembut bergumam, "Aku ingin tahu kapan kompetisi besar akan dimulai." Haha, Xiao Yan, sungguh tidak terduga bahwa kamu benar-benar berhasil menembus kelas Douling setelah tidak melihatmu selama 2 bulan. Apalagi, Anda bahkan mengalahkan Bai Cheng. Berita ini benar-benar mengejutkan. Saya tidak benar-benar berani mempercayainya ketika saya mendengar ini dari dalam menara penyulingan Ki Langit yang berkobar. Pintu depan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka dan suara yang akrab ditransmisikan ke dalam rumah. Sosok Lin Yan segera masuk. Xiao Yan kaget saat mendengar tawa ini. Dia segera bersukacita saat dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Yan yang berjalan masuk dengan wajah tersenyum. Sambil tersenyum, dia berkata, "Sebenarnya Senior Lin Yan, apa kabar? Sudahkah Anda pulih dari racun api di dalam tubuh Anda? Berkat cairan obatmu itu, racun api pada dasarnya telah dihilangkan." Lin Yan menyapa Sun Er sebelum dia dengan sembarangan mencari kursi untuk diduduki. Warna merah menyala di matanya saat ini menunjukkan kecenderungan menghilang sama sekali. Itu benar-benar berbeda dari kemerahan cerah beberapa bulan lalu. Selain itu, sikap Lin Yan juga sedikit kurang panas setelah menghilangkan racun api. Ada benang tambahan ketenangan biasa. Melihat auranya, ternyata kekuatannya juga meningkat cukup banyak. Kamu benar-benar telah mencapai kelas Douling. Kecepatan latihanmu ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Lin Yan tidak bisa menahan nafas. Tatapannya dengan hati-hati menyapu tubuh Xiao Yan saat dia merasakan aura di dalam tubuh Xiao Yan yang lebih dari beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiao Yan tersenyum dan melambai ke Sun Er. Yang terakhir segera dan dengan patuh mengambil teh dari satu sisi dan menyerahkannya kepada Lin Yan. Hihi, kudengar Junior Sun Er bahkan tidak menatap Liu Qing di arena pertarungan. Sekarang, bagaimanapun, dia membawakan teh untukku. Xiao Yan, kamu benar-benar memiliki beberapa keahlian. Lin Yan buru-buru menerima teh dan mengacungkan jempol ke Xiao Yan. Yang terakhir mampu bermitra dengan wanita luar biasa yang hanya patuh padanya. Keterampilan ini benar-benar menyebabkan Lin Yan merasakan kekaguman. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lin Yan ini mungkin tidak pemarah setelah mengeluarkan racun api, tetapi tampaknya mulutnya tidak bisa mengendalikan kata-katanya. Saya juga telah mendengar tentang masalah di dalam fighting arena. Sungguh tak terduga bahwa Anda benar-benar berkonflik dengan Liu Qing. Orang itu bukan orang biasa. Senyum Lin Yan menarik sedikit saat dia berbicara dengan agak serius. Siapa di antara 10 besar, peringkat kuat, yang merupakan orang biasa? Xiao Yan tersenyum. Dia tidak terlalu khawatir. Meskipun kekuatannya saat ini hanyalah 1 bintang Douling, dia tidak terlalu takut pada Liu Qing dan yang lainnya setelah melewati ambang batas yang sangat besar itu. Jika di masa lalu ketika Xiao Yan hanyalah seorang dadoshi, dia akan bertahan dan tidak akan bertabrakan langsung dengan Bai Cheng meskipun dia memiliki kartu truf seperti Angry Buddha Lotus Flame. Ini karena dia tahu bahwa jarak antara dua kelas sangat besar. Bahkan jika dia memiliki teknik Dou yang kuat,
kemungkinan dia akan berakhir dalam kesulitan jika dia gagal mengalahkan lawannya dengan serangannya. Itu sangat berbeda sekarang. Dia saat ini telah maju ke kelas Dowling. Meskipun dia memiliki celah di banyak level jika dibandingkan dengan Liu Qing, yang berada di puncak kelas Dowling, kemungkinan Liu Qing hanya akan hampir menang dalam pertarungan antara keduanya. Ini adalah celah antar kelas. Lin Yan terkejut saat melihat ekspresi Xiao Yan yang agak tidak peduli. Dia segera tersenyum dan berkata, "Betapa berani. Sangat sulit bagi siapapun untuk melihat Anda bocah nakal. Saya pikir Anda harus memiliki modal tersembunyi agar Anda menjadi sombong ini. Saya sangat khawatir." Xiao Yan tersenyum. Dia tidak terlibat dalam topik ini. Sebaliknya, dia merenung sejenak sebelum berkata, "Apakah senior Lin Xiao tahu kapan yang disebut kompetisi besar peringkat kuat akan dimulai?" "Oh, hehehe. Sekarang setelah Anda memiliki nama di peringkat kuat, kompetisi besar ini benar-benar ada hubungannya dengan Anda." Lin Yan tersenyum dan mengangguk sambil melanjutkan, "Menghitung waktu, kompetisi besar ini harus dimulai setelah 1 bulan. Mengapa? Jangan beritahu saya bahwa Anda memiliki niat untuk mencapai 10 besar." Xiao Yan tersenyum tanpa komitmen. Dia memegang cangkir tehnya dan menggulungnya di tangannya saat dia berkata dengan lembut, "Aku ingin tahu pangkat apa yang dimiliki Lin Qing." Senyum Lin Yan menjadi kusam. Dia terdiam beberapa saat sebelum mengulurkan 3 jarinya. Ketiga, Xiao Yan sedikit terkejut. Xiao Yan tidak bisa berkata-kata. Kekuatan Liu Qing ini sebenarnya melebihi harapannya. Yang kedua adalah Lin Xiuya, yang keempat adalah Yan Hao. Posisi kelima hingga ke-8 adalah orang-orang terkenal di Akademi Dalam. Adapun saya bergerak bola-balik antara ke-9 dan ke-10. Tentu saja, itu peringkat di masa lalu. Sekarang racun api di tubuh saya telah benar-benar dikeluarkan, kekuatan saya meningkat cukup banyak. Jika kami mendapat peringkat lagi, saya yakin saya akan bisa masuk ke 6 besar. Lin Yan tertawa saat menjelaskan situasinya. Lin Xiuya sebenarnya yang kedua. Kejutan terlihat di wajah Xiao Yan. Sungguh tidak terduga bahwa peringkat Lin Xiuya sebenarnya 1 langkah lebih tinggi dari peringkat Liu Qing. Namun, dia juga merasa lega saat dia berpikir di dalam hatinya. Saat itu, Lin Xiuya masih melompat-lompat dengan hidup setelah menerima pukulan dari kera langit iblis salju, yang telah membangunkan garis keturunannya yang liar dan kejam di pegunungan yang dalam. Jika itu adalah orang lain di puncak kelas Dowling, kemungkinan dia akan kehilangan nyawanya saat itu juga. Orang ini memang memiliki kekuatan yang cukup besar. Jangan meremehkan Lin Xiuya. Orang ini hampir melatih afinitas anginnya Doqi sampai mencapai puncaknya. Apalagi dia memiliki background yang cukup bagus. Teknik Qi dan keterampilan Do yang dia latih tidak diragukan lagi adalah kelas tinggi yang hanya bisa diimpikan oleh orang biasa. Lin Yan berbicara dengan serius. Bahkan orang yang sombong seperti dia masih mengagumi nama ini. Dari sini, cukup untuk melihat kekuatan Lin Xiuya. Xiao Yan mengangguk sedikit. Setelah melihat pertempuran antara Lin Xiuya dan kera langit iblis salju, Xiao Yan tentu saja tidak akan meremehkan orang yang begitu kuat. Dia merenung sedikit di dalam hatinya sebelum tiba-tiba tertawa. Ada tempat kedua dan ketiga. Kalau begitu, siapa yang pertama? Kata-kata Xiao Yan ini awalnya hanya pertanyaan acak. Namun, setelah mereka meninggalkan mulutnya, tangan Lin Yan di depannya tiba-tiba menegang. Sedikit ketakutan melintas di wajahnya. Dia membuka mulutnya, tetapi gagal menyebutkan nama yang ditakuti mata-mata yang lebih tua seperti harimau.